Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tatik Ekawati Permana dalam bahasan kita kali ini, yaitu mengenai MC atau Master of Ceremony. Ketika kita mendapat tugas menjadi seorang pembawa acara, apa yang harus pertama kali kita ketahui ya? Yang pertama adalah jenis acaranya. Apakah ini acara formal, non formal, atau semi formal ya? Nah, biasanya acara-acara formal itu acara-acara yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan ya, seperti contohnya wisuda, serah terima jabatan, kemudian pelantikan, dan biasanya pembawa acaranya ini disebut dengan MC. Nah, kalau acara semi formal itu biasanya gabungan dari acara formal dan non formal. Biasanya acara ini dimulai dengan acara formal, kemudian dilanjutkan dengan acara non formal. Contohnya seperti pentasannya sekolah, ya, pagelaran musik, kemudian pemberian penghargaan, dan pembawa acaranya bisa disebut dengan presenter. Nah, kemudian ada juga acara non formal. Biasanya acara-acara non formal ini acaranya tidak terlalu serius ya, lebih bersifat hiburan. Misalnya ulang tahun, talk show, lomba-lomba ya, atau pagelaran musik, dan biasanya pembawa acaranya disebut dengan presenter, host, atau VJ. Kemudian MC itu sangat berpengaruh di dalam terhadap keberlangsungan acara ya, apakah acara ini akan berhasil atau tidak. Biasanya itu ditentukan oleh MC. Jadi MC di sini bertanggung jawab untuk mendampingi acara ini dari awal sampai akhir, bagaimana rangkaian acara ini terlaksana dari nomor 1 sampai dengan nomor terakhir. Nah, untuk menjadi seorang MC tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Yang pertama yaitu kepribadian dan intelektual. Seorang MC itu harus mempunyai pengetahuan yang luas, harus mempunyai perbendaharaan kata yang banyak ya, dan harus bisa mengolah kata dengan baik, menyambungkan dengan situasi dan kondisi. Kemudian selain itu juga harus mempunyai bahasa yang memang bagus ya, baik itu bahasa Indonesia ataupun bahasa asing seperti bahasa Inggris. Nah, kemudian juga harus mempunyai sense of humor yang tinggi ya, karena memang untuk mencairkan suasana perlu juga kita melemparkan humor-humor yang ringan ya. Nah, tadi untuk mencairkan suasana. Seorang MC itu akan tampil di panggung, akan tampil di depan, tentunya dilihat banyak orang dan akan menjadi pusat perhatian. Jadi tampil menarik dan enak dilihat itu sudah menjadi satu keharusan. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan seorang MC ketika tampil di depan? Pertama adalah kenakan pakaian yang cocok ya. Tentunya yang cocok ini adalah yang cocok dengan jenis acaranya, kemudian dengan yang cocok dengan audiensnya, kemudian juga dengan cocok waktunya ya. Kemudian yang paling penting, karena kita berada di depan, ada di panggung, jauh dari audiens atau penonton, pakailah sesuatu yang memang menjadi center di dalam penampilan kita ya. Bisa itu aksesoris ya, atau misalnya satu cincin ya. Nah, itu untuk menarik perhatian atau membuat kita menjadi eye catching dan ingin dilihat oleh audiens kita. Nah, kemudian juga karena kita tampil di depan, tentunya make up ini menjadi satu keharusan ya. Untuk wanita, usahakan tidak terlalu pucat ya, tetapi bisa dibantu dengan warna bibir yang agak menyala kalau untuk malam hari ya, atau di dalam ruangan. Dan untuk laki-laki pun juga sekarang sudah biasa ya, ketika kita akan tampil di depan orang banyak atau di depan kamera, kita menggunakan make up begitu, supaya memberikan kesan lebih segar. Persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh
petugas MC yang pertama adalah datang 1 jam sebelum acara dimulai. Kenali dulu ya tempat yang akan kita pakai untuk melakukan tugas sebagai MC. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu the material ya, materinya apa ya, apa temanya, apa judulnya, bagaimana materi dan bahan yang ada ya yang akan kita bawakan. Kemudian setelah itu kita juga harus memegang naskah MC, harus memegang rundown ya, dan tentunya sebaiknya naskah MC dan rundown ini sudah kita pelajari dulu di rumah sebelum kita datang ke tempat acara, sehingga kita sudah terbiasa dengan apa yang akan kita ucapkan nanti ya. Nah, kemudian setelah itu juga kita harus membuat kertas kecil yang biasa kita pegang ya, atau keycard. Ini fungsinya untuk mengingatkan kita supaya kita tidak lupa dengan urutan-urutan rundown yang akan kita bacakan, seperti itu ya. Nah, baik sekali ketika kita akan melakukan atau bertugas menjadi MC, semua ini sudah disusun rapi, sudah ada di tangan kita, kemudian sudah di-ACC oleh panitia, bahkan mungkin diberi ya oleh panitia ya, supaya kita tidak keluar dari tema acara. Nah, biasanya naskah ini lengkap ya, mulai dari pembukaan, isi, kemudian penutup. Nah, setelah naskah ini dipelajari, baru kita di belakangnya kita memegang rundown acara ya. Nah, kalau kita sudah menguasai materi atau apa yang tertulis di dalam naskah dan rundown, itu sebetulnya 60% kita sudah siap untuk berdiri di depan bertugas sebagai MC. Nah, seperti tadi yang sudah disinggung bahwa kita harus 1 jam sebelumnya sudah harus datang di ruangan, melihat ruangan yang akan kita pakai, dan lebih baik adalah kita mencoba ya. Jadi sebelum audiens itu ada ya, sebelum audiens itu berada di lokasi, sebaiknya kita sudah survei terlebih dahulu, kita coba ya untuk know the room ya. Kita berdiri di depan, kemudian kita mencoba sound systemnya kalau kita menggunakan sound system. Kemudian kita berdiri di depan, mencoba merasakan bagaimana nanti atmosfer yang akan kita rasakan pada saat nanti melakukan tugas MC. Kemudian kita berdiri di samping kanan, samping kiri, kemudian di belakang untuk coba merasakan nanti bagaimana kalau kita nanti dilihat dari sisi kanan atau sisi kiri, begitu ya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita mengetahui bagaimana atau siapa audiens kita ya, kalangan mana, berapa usianya, apa pekerjaannya ya. Nah, ini penting sekali untuk kita menyesuaikan dengan bahasa apa yang akan kita pakai pada saat kita sedang bertugas menjadi MC, supaya nanti kita tidak salah menyebutkan. Nah, yang tidak kalah pentingnya di dalam tugas seorang MC yaitu mengenai teknik vokal ya. Kita seperti penyanyi kok melakukan teknik vokal? Iya, memang kita sedang ada di depan, dilihat orang. Bedanya kita berbicara, kalau penyanyi bernyanyi ya. Jadi yang pertama adalah perhatikan intonasinya ya, naik turun katanya ya. Jadi jangan terlalu datar atau terlalu tajam, tetapi sesuaikan dengan acara yang sedang kita bawakan. Kemudian yang kedua adalah aksentuasi ya. Aksentuasi ini adalah logat. Nah, logat ini adalah bahasa ibu kita ya. Jadi bahasa ibu kita itu biasanya terdengar lebih kental ya, misalnya asalnya dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, atau dari Jawa Timur. Logat mana yang paling bagus ya? Logat yang paling bagus adalah logat ketika kita tidak bisa dikenali dari mana asal daerah kita. Nah,
Kemudian setelah itu adalah kecepatan ya. Nah, kecepatan kita berbicara. Bagaimana? Apakah bagus terlalu cepat atau bagus terlalu lambat? Yang penting ya, kita harus bisa menyesuaikan kapan kita berbicara cepat dan kapan kita berbicara melambat ya. Sesuaikan lagi dengan kita sedang berbicara apa. Nah, awal pada saat kita memulai itu biasanya kita awali dengan suara yang rendah ya, dengan menggambarkan kerendahan hati kita, menghormati siapa yang hadir di ruangan tersebut ya. Tetapi biasanya di akhir acara itu biasanya suara kita menjadi lebih cepat ya, kecepatannya lebih cepat karena kita akan segera mengakhiri acara. Nah, setelah itu apalagi yang harus dilakukan atau harus dikuasai, yaitu adalah artikulasi ya. Artikulasi ini adalah kejelasan kita berbicara. Nah, bagaimana supaya kita mampu memberikan kata atau kalimat ini yang jelas? Yang harus dilakukan adalah membuka mulut dengan baik ya. Jadi ketika kita menjadi MC, jangan ragu untuk membuka mulut ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk memberikan artikulasi yang jelas supaya nanti tidak terjadi salah persepsi di audiens kita. Nah, selain itu juga infleksi atau lagu kalimat ya. Lagu kalimat ini juga harus jelas ya, apakah ini tanda titik atau tanda koma ya. Jadi di sini naik turunnya atau berhentinya itu jelas, tidak tertukar. Nah, berikutnya adalah eye contact ya. Jadi ketika kita sedang bertugas menjadi MC, jangan lupa eye contact ya. Eye contact ini jelas kita harus bisa menyapu ruangan, artinya kita memberikan pandangan kepada seluruh audiens mulai dari sisi depan kanan sampai ke sisi depan kiri. Jadi semua audiens itu kita berikan pandangan yang rata dan menyeluruh ya. Nah, dan bagus juga kita memulai acara ini setelah kita memastikan bahwa audiens kita sudah berkonsentrasi ke atas panggung atau berkonsentrasi kepada kita sebagai pembawa acara. Selanjutnya adalah tips dari saya. Yang pertama adalah jangan lakukan gerakan-gerakan yang akan menimbulkan ketidaknyamanan ya, ketidaknyamanan orang melihat kita ya. Contohnya menggerak-gerakan tangan, menggerak-gerakan kaki ya, atau misalnya menggerak-gerakan kepala, atau gerakan-gerakan yang memang tidak perlu dan tidak ada hubungannya dengan apa yang kita bicarakan ya. Kemudian jangan lupa untuk tersenyum, karena ketika kita tersenyum kita akan menghasilkan suara yang indah ya, atau smiling voice. Suara kita terkesan ramah, terkesan bersahabat dengan audiens yang hadir. Nah, setelah itu tips yang lainnya adalah jangan makan atau minum sebelum kita naik panggung untuk membawakan suatu acara, apalagi minum minuman yang bersoda ya, nanti yang mengakibatkan kita menjadi sendawa. Nah, jadi itu yang harus kita perhatikan. Apakah kita nanti akan gugup ketika kita sudah naik ke panggung dan menghadapi audiens kita? Gugup di 5 menit pertama itu adalah hal yang wajar ya. Setelah itu nanti Anda akan terbiasa. Nah, cara untuk mengatasi gugup biasanya lakukan relaksasi dulu di luar panggung sebelum kita naik ya. Kita peregangan dulu, kita olahraga dulu, kita tarik nafas dalam-dalam, kemudian dibuang ya, supaya kita tidak terlalu stres ya. Nah, kemudian tips berikutnya adalah ketika kita sedang melemparkan humor, kita jangan ketawa sendiri ya. Artinya kita yang bercanda, kita yang tertawa terbahak-bahak. Tetapi ketika kita bercanda, berikan kesempatan kepada audiens untuk mencernanya dan tertawa bersama kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.